apply beasiswa kah atau apa. Nah, kita harus menunjukkan di CV itu siapa kita. Siapapun yang membaca CV kita, ingat juga bahwa mereka itu nggak punya banyak waktu loh. Kemudian kalau dari segi desain juga jangan yang terlalu rame-rame banget gitu. Kalau organisasi saya pikir pengalaman menjadi titik kunci ya di pengalaman. Assalamualaikum, halo Kak Benika, perkenalkan saya Risa Putri Fitria sebagai staf Kementerian PSDM yang akan menjalani THR Tahap 2. THR ini atau Training of Human Resource merupakan salah satu program kerja dari Kementerian PSDM BEM KBMIK 2020 sebagai wadah untuk membantu mahasiswa mengetahui dan memahami persiapan sebelum terjun ke ranah organisasi. Selain itu, sebagai bekal nanti ketika akan melamar pekerjaan. Pastinya bakal sangat menarik. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir karena bakal ada hal baru yang akan menambah pengetahuan kalian. Nah, jika kemarin kita kan membahas tentang screening, kali ini kita akan membahas tentang CV. Mungkin untuk sebagian orang sudah pernah mendengar bahwa sudah mendengar atau bahkan membuat CV, entah itu untuk daftar organisasi ataupun beasiswa. Tetapi masih ada yang kurang paham bagaimana sih CV yang baik itu. Nah, dalam pembahasan CV kali ini telah bergabung pembicara seorang dosen dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu ada Ibu Siwi Pramatama Masujayanti SSI MKes PhD. Beliau ini lulusan dari S2 Magister Ilmu Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada, serta S3 Doktor Faculty of Medical Veterinary and Life Science University of Glasgow di Skotlandia, United Kingdom. Nah, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Risa. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Risa juga baik, sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat Bu. Kita akan masuk dalam sesi pertanyaan nih. Sebenarnya saya tuh penasaran dengan satu hal Bu. Jika dilihat dari perjalanan pendidikan Ibu ini, kayaknya lumayan menarik ya. Terus pastinya juga tidak terpisah dengan perjalanan organisasinya Bu. Nah, boleh nggak Bu diceritain nih pengalaman-pengalaman Ibu dalam berorganisasi Bu? Pengalaman organisasi saya sejak dari S1. S1 saya di biologi ya, Fakultas Biologi Unsud. Mungkin nggak pada tahu kalau saya S1-nya Unsud, bukan dari Kesbagro-nya sebenarnya saya. Saya dari S1 Unsud, kemudian saya waktu itu organisasi saya adalah di bidang penulisan karena hobi passion saya sebenarnya lebih ke menulis. Jadi ada namanya Bioma. Jadi kalau di Fakultas Biologi ada organisasi namanya Bioma, itu untuk kepenulisan jurnalis seperti itu. Jadi saya banyak ada pengalaman-pengalaman untuk mengikuti atau wawancara gitu ya. Kalau di jurnalisme seperti itu ataupun menulis tentang penulisan yang baik seperti apa, ataupun menulis artikel berita seperti apa. Nah, di samping akademik ya di biologi, saya banyak mendapatkan pengalaman di organisasi di Bioma, dan juga bagaimana kalau di organisasi itu bagaimana kita berdinamika di dalam organisasi itu jauh lebih terasa manfaatnya. Kemudian pengalaman organisasi yang menurut saya sangat berkesan juga itu pada saat saya kuliah di Glasgow. Jadi tergabung pada Perhimpunan Pelajar Indonesia di Glasgow itu. Jadi itu banyak banget kegiatan-kegiatan di organisasi itu yang menghandle acara-acara kebudayaan, membuat kayak Indonesian Cultural Day. Jadi
acara kebudayaan, kita menampilkan tari-tari, apa kebudayaan atau pakaian adat tradisional. Jadi kita membuat acara-acara yang seperti itu. Nah, itu juga kalau kemarin di S3 kan background-nya udah macam-macam. Kalau S1 mungkin satu fakultas ya, jadi hampir sama. Kalau kemarin di S3, saya menempuh S3 memang itu berbagai macam apa ya daerah di Indonesia, dari yang S2, S3, macam-macam banget, dengan mereka itu punya pengalaman masing-masing. Nah, itu menarik banget. Nah, itu salah satu ya pengalaman organisasi. Jadi memang organisasi ini banyak membentuk kita, itu makanya teman-teman juga selain aktif di akademik, jangan lupa juga untuk organisasi lah. Kalau saya sih berpikirnya akan membentuk banyak pengalaman buat kalian. Itu sih, Risa. Terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya, untuk pengertian CV dan langkah-langkah pembuatan CV yang baik dan benar itu seperti apa ya, Bu? Oke, Risa, ini sepengetahuan saya ya, karena saya bukan bukan HRD dan sebagainya yang untuk pekerjaan, tapi sepengetahuan saya saja. CV itu kurikulum vitae ya. Sebenarnya dia, kalau yang saya pahami ketika kita membuat CV adalah CV itu kayak representasi dari diri kita dalam bentuk tertulis. Kalau orang kan misalnya kita melamar pekerjaan, nggak langsung ketemu orangnya kan, yang ketemu adalah dokumennya. Dokumen itu dalam bentuk CV itu. Jadi kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup adalah kita mau menunjukkan nih kepada yang kita lamar, entah itu organisasi, entah itu pekerjaan, ataupun mau apply beasiswa kah atau apa. Nah, kita harus menunjukkan di CV itu siapa kita dalam sekitar 1 atau 2 halaman. Jadi CV itu juga jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang udah bosen atau nggak menarik lagi untuk dibaca gitu, atau dibaca oleh kalau di perusahaan ada HRD atau penerima beasiswa yang penyeleksi beasiswa gitu. Nah, itu CV bagi saya sih. Dan CV itu kalau untuk membentuk CV yang baik, bukan berarti kita harus lah kalau kalian baca atau browsing di YouTube, di artikel-artikel gimana sih cara membuat CV yang baik secara desain, secara penulisan, format, ada banyak sekali. Tetapi yang perlu saya ingatkan di awal bahwa CV yang baik juga merepresentasikan kualitas kita yang baik. Gitu. Mau nulis apa kalau kita nggak punya keahlian gitu, mau nulis apa kalau kita nggak punya pengalaman, walaupun kalau misalnya kita fresh graduate atau yang baru lulus, bisa saja pengalaman organisasi atau pengalaman magang itu. Nah, bagaimana kita memperkaya diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang menunjukkan potensi diri kita, itu penting. Jadi CV itu bukan habis lulus bikin CV gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang di teman-teman mahasiswa bisa mempersiapkan CV itu di awal ataupun di tengah. Maksudnya sekarang ini adalah kalian bagaimana membentuk atau membuat CV. Karena CV itu bukan hanya nulis, tetapi apa yang mau ditulis di situ adalah buah dari apa pengalaman kita, skill kita di situ. Gitu sih, Risa. Jadi ketika kalian masa S1 ini, perkayalah pengalaman-pengalaman sehingga kalau mau bikin CV ya menjadi CV yang menarik gitu. Menarik artinya ini orang punya potensi, itu kan yang dilihat, bukan seberapa desain penting. Jadi salah satu yang penting dalam membuat CV juga, kalau CV-nya acak-acakan walaupun orang itu misalnya kualitasnya bagus juga, aduh ini orang nggak serius banget sih bikin CV gitu ya. Jadi kalau menurut saya, tadi ada langkah-langkah ya membuat CV. Jadi kalian bisa browsing format. Jadi ada beberapa format, kayaknya teman-teman juga kalau bikin CV udah ada beberapa format yang menarik, yang bisa dipakai dari kalian. Kemudian juga jangan lupa formatnya seperti apa, desainnya, formatnya, kemudian penulisan, kemudian data-data apa saja yang harus ada. Jadi
Saya bisa share screen sedikit ya untuk bisa Boleh, Bu? detail-detailnya itu juga bisa kalian lihat di sini. Misalnya nama, kemudian ada foto. Nah, foto ini juga ini contohnya yang enggak. Jadi ada kadang-kadang sering kita membuat CV terus ditaruh pas foto gitu. Itu juga Iya. sebenarnya kalau saya dengarkan dari beberapa pengalaman temen itu, foto itu juga mempresentasikan orang melihat kita tuh seperti apa gitu. Jadi kalau saya sarankan itu jangan pas foto juga gitu. Jadi pas foto tuh kan kayak kaku banget gitu. Tetapi juga bukan foto yang terlalu gimana-gimana dan terkesan informal. Jadi tampak depan tapi tetap berkesan kalau misalnya kalian ngelamar kerja yang berkesan profesional, kemudian bisa senyum gitu. Jadi bukan kayak pas foto yang kaku berbackground merah atau biru gitu. Cuma kalian bisa lebih santai tapi tetap bukan yang apa selfie gitu juga bukan gitu. Kemudian ada bisa introduction, kemudian ada tergantung ya urutannya. Itu nanti kalau kalian browsing itu ada beberapa. Nah ini misalnya seperti ini. Ini contoh lain. Jadi kalau kalian bisa browsing beberapa tipe desain itu ada macam-macam. Kalau ini sebelah kiri adalah kontak, atau kalau misalnya kita mau dikontak di mana? Ada alamat, ada nomor telepon, email, ada misalnya kalau di profesional ada akun LinkedIn ya, atau Twitter. Itu tergantung juga seberapa lengkap, tergantung dari yang kita mau. CV buat apa nih? Buat organisasi, buat beasiswa, buat melamar pekerjaan gitu. Kemudian ada salah satu yang penting ya, selain ada introduction, misalnya introduction tuh kayak perkenalan summary gitu ya, siapa sih kita gitu. Atau kalau udah profesional, kalau fresh graduate yang belum pernah bekerja, nggak usah dikasih, misalnya di sini adalah digital marketing manager, atau nah kalau belum ada itu nggak usah, jadi nama aja. Kemudian ini ada summary atau ringkasan tentang perkenalan kita. Kemudian kalau ini yang ditonjolkan adalah pengalaman gitu. Jadi urutannya kalian bisa variasi sendiri aja. Kalau ini ada pendidikan, salah satu data yang penting adalah pendidikan ya. Pendidikan itu juga jangan, kalau dulu kan ada yang CV dari SD sampai S1 misalnya, sekarang diurut-urutin semua. Nggak perlu gitu. Kalau CV itu paling tidak 2 pendidikan terakhir aja, tahunnya berapa, lulusnya, tahun lulus kapan, atau kalau organisasi ya belum lulus berarti misalnya kalian angkatan berapa sampai sekarang gitu. Kemudian SMA-nya mana. Jadi paling tidak 2 pendidikan terakhir, misalnya kuliah jurusan apa, kalau sudah lulus bisa ditambahin IPK gitu. Kalau untuk pendidikan, jadi nggak usah panjang lebar gitu. Biasanya nggak dilihat juga. Yang akan dilihat adalah sekitar 2 pendidikan terakhir. Kemudian ada yang penting adalah pasti dilihat pengalamannya. Jadi makanya kenapa ya kalian harus banyak memperkaya pengalaman. Kalau udah pernah, kalau di Kesmas ya, itu kan ada misalnya magang, ada PBL, itu magang bisa di pengalaman kerja, misalnya magang di mana, di perusahaan apa, atau di dinas mana, itu bisa dicantumkan di situ. Jadi salah satu pengalaman bekerja, kalau misalnya kalian fresh graduate ya, baru lulus, belum ada pengalaman pekerjaan apapun, atau misalnya membantu dosen research assistant gitu, atau membantu dosen penelitian, mengolah data, input data, boleh dimasukkan di situ. Ataupun kalau pengalaman juga ada pengalaman organisasi. Jadi pengalaman organisasi posisinya apa, ataupun bisa ada prestasi. Kalau kalian mau nambahin, ada nggak ya di prestasi ya? Jadi saya tadi ada beberapa mendownload beberapa contoh dari CV. Bisa kalau kalian punya achievement, misalnya juara atau prestasi apa, lomba apa, itu bisa ditambahkan di situ. Kemudian jangan lupa juga ada skill. Nah ini mungkin kurang jelas ya, di bawah itu ada keahlian. Keahlian itu kalian boleh hard skill atau soft skill, ataupun dicantumkan di situ. Misalnya nah ini, biasakan
ada tampilannya juga menarik ya, misalnya di sini pakai skala, misalnya ini 9 dari 10 atau 8 dari 10 Photoshop, atau kalian kalau di analisis data ada, kalian bisa SPSS seberapa analisis data seberapa bagus, misalnya dari skalanya bisa dari 5 atau bisa dari 10, kalian misalnya 3 dari 5 atau 4 dari 5, tapi ada skalanya. Skala ini menunjukkan kalian mengukur keterampilan kalian seberapa bagus gitu. Tapi juga jangan bohong gitu, artinya nanti juga kelihatan juga ketika ada wawancara atau kalian harus, jadi CV ini bukan berarti kalian harus oke, potensinya banyak atau keahliannya oke banget nih, tapi juga harus di-prove atau harus dibuktikan gitu, jangan asal naruh. Jadi kalian harus juga menilai diri kalian, bagusnya kalian potensinya di mana, kalian bisa fotografi, kalian bisa kayak keahlian desain, atau di bahasa juga bisa ditampilkan di situ ya, keahlian bahasa. Misalnya kalian aktif berbahasa Inggris, juga pakai skala. Jadi untuk nanti yang melihat CV kalian akan bisa melihat secara skala seberapa bagus kalian di skillnya. Itu sih, jadi kalian bisa melihat dari format, jadi bisa memilih ya, banyak sekali referensi format. Kemudian jangan lupa juga konsistensi dalam penulisan. Kalau kalian ingin memilih menulis CV dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua, jangan campur-campur. Itu juga akan membuat kesan gitu. Konsistensi bahasa. Jadi kalau bahasa Inggris juga bahasa Inggris semua. Perhatikan grammarnya sudah sesuai atau belum. Jadi jangan campur-campur, itu juga akan menjadikan kesan ya. CV itu kan bagaimana harus kita membuat kesan pada orang yang akan membaca CV kita. Itu. Kemudian keterbacaan huruf itu juga penting ya. Mungkin ini karena nggak terlalu besar. Jadi ada beberapa keterbacaan, artinya pilih jenis font yang jangan macam-macam yang susah dibaca gitu. Font-font yang format yang formal gitu, yang bisa terbaca. Kemudian selain jenis font adalah ukuran font. Ukuran font yang jelas terbaca, ataupun kalian ingin menonjolkan misalnya di sub-sub ya, introduction, education, kemudian experience, itu di bold atau di agak lebih besar dibandingkan detail-detailnya boleh gitu. Jadi jelas terbaca, kemudian terlihat beberapa bagian-bagian yang mau kalian tonjolkan. Jadi enak dibaca gitu ya. Jadi keterbacaan sama enak dibaca. Kemudian kalau dari segi desain juga jangan yang terlalu rame-rame banget gitu. Orang udah pusing baca mau lihat gitu. Jadi simple, tapi misalnya kalau kalian mau main warna juga warna-warna yang jangan terlalu tabrak-tabrak gitu, tapi yang senada, misalnya biru putih kayak gini. Biru putih tulisannya hitam, itu kan enak untuk dilihat gitu. Jadi eye catchy, tetapi juga nggak berlebihan. Jadi senada. Atau kalau kalian ingin menonjolkan, misalnya kalian ingin menonjolkan salah satu bagian, misalnya di experience ya, kalian ingin kasih background warna, tapi juga warna yang senada. Itu juga bisa kalian untuk menunjukkan bahwa oh bagian itu ingin kamu tonjolkan di situ. Nah, bagian-bagian mana yang kamu mau prioritaskan, itu juga tergantung dari tujuan CV-nya. Mau buat CV apa gitu. Kemudian yang mungkin itu tentang format ya. Selain itu juga kadang-kadang kita bikin CV itu yang sama, semuanya kita mau lamar sama semua. Misalnya ya, mau melamar pekerjaan. Jangan bikin CV yang spesifik tergantung dari apa yang mau kita lamar. Itu menunjukkan keseriusan kita. Kan itulah kenapa misalnya kita mau melamar, kita mau membuat CV untuk apa, ya kita sesuaikan. Karena beda-beda, mau beasiswa, mau melamar pekerjaan yang di profesional, mereka membutuhkan yang seperti apa, nanti akan kita sesuaikan dengan yang mau kita tonjolkan. Misalnya kita punya pengalamannya banyak,
nggak harus kita cantumkan semua di situ, terlalu crowded gitu, terlalu penuh. Tetapi tergantung dari kita mau menuju yang perusahaan ini nih, kira-kira pengalaman apa yang relevan atau sesuai yang akan menarik buat si yang mau kita lamar gitu. Jadi sesuaikan, jangan semuanya ditaruh, misalnya kita punya organisasi banyak atau kita lomba-lomba banyak banget gitu. Kemampuan kita untuk menyaring itu atau kita mau memilih mana yang penting, ya ada prioritas yang relevan dengan apa yang kita yang kita tuju. Oleh karena itu penting untuk selalu spesifik membuat CV tergantung dari apa yang mau kita tuju. Kemudian juga jangan males update CV gitu ya. Jadi ketika ada mau boleh loh sekarang mulai bikin CV itu nanti cita-citanya mau nambahin ini. Jadi ketahuan nih mau kalau saya pingin banget nulis ini di CV. Jadi kalian tahu rencana ke depan mau apa. Saya pengen di sini masih kurang nih, jadi saya harus nambahin saya belum punya achievement nih. Achievement bukan berarti harus juara-juara apa, kalian ikut peserta atau berpartisipasi dalam apa, boleh juga dimasukkan di situ. Daripada mau masukin apa sih, nggak pernah ikut apa-apa gitu ya. Nah itu boleh banget dimasukkan di situ, pengalaman, pernah berpartisipasi di acara apa, itu kan menunjukkan kalian itu udah ngapain aja sih gitu, terutama untuk fresh graduate atau yang memang belum bekerja. Jadi jangan khawatir belum bekerja, itu bukan berarti nggak ada pengalaman. Pengalaman itu bisa macam-macam banget gitu. Itu ya Risa, mungkin ada beberapa dari saya untuk tips CV. Oke, tadi udah dibilang tentang poin-poin penting yang harus ada di CV. Kayak seperti pendidikan tidak perlu harus semua ya Bu, harus hanya 2 jenjang terakhir. 2 atau 3 lah, oke. Tapi kalau dari SD kita nggak perlu tahu kamu SD-nya di mana gitu kan. Iya. Lalu ada konsentrasi kepenulisan. Dan dari semua poin-poin penting tersebut, saya ingin tanya Bu, kesalahan-kesalahan apa sih yang sering terjadi dalam penulisan CV? Untuk memperkuat CV-nya kan kita harus menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan CV ini Bu. Kesalahannya kadang kita pengen menunjukkan semua tadi itu. Jadi kasih masuk semua. Jadi pertama adalah CV yang terlalu panjang. Jangan bikin yang panjang banget, misalnya 5 halaman gitu, orang yang udah bosen gitu. Jadi untuk 5 halaman itu ya itu tadi misalnya pertama adalah data diri atau profile. Gitu nggak usah ditulis yang terlalu lengkap banget gitu, yang nggak ya. Yang kira-kira dibutuhkan tuh apa saja gitu, nggak perlu yang terlalu detail banget di kontak ataupun tadi di data pendidikan itu juga nggak usah, kalau udah makan space banyak banget juga tuh kan kalau ditulis dari SD tahun berapa, lulus tahun berapa gitu-gitu. Itu kemudian foto juga salah satu ya kesalahannya juga, foto yang terlalu funky itu juga, ini apa sih orang gitu, maksudnya terlalu kayak aneh banget nih anaknya gitu kan, udah yang ilfil gitu. Kalau HRD pinginnya tergantung posisinya juga gitu. Kalau yang agak industri kreatif boleh lah yang agak-agak informal. Cuma kalau yang kita melamar di formal ya kita harus menunjukkan bahwa kita profesional gitu. Tapi bukan berarti juga terlalu kaku gitu, kayak pas foto gitu juga ada banyak yang sekarang adalah mencantumkan pas foto aja kan. Jadi kalian boleh foto yang terlihat formal tapi bukan yang kaku gitu kayak pas foto. Jadi senyum, tampak depan. Nah, kalian akan terlihat lebih keluar loh kalian itu sebenarnya orangnya seperti apa gitu di foto. Jadi bukan berarti yang menurut yang saya baca-baca dari pengalaman di melamar pekerjaan, itu juga bukan berarti yang harus jadi enak dipandang gitu, bukan berarti harus yang cantik banget gitu atau yang seperti apa. Terus nanti kalian dikasih Photoshop putih banget gitu kan, ada yang aplikasi-aplikasi gitu. Nggak juga, kalian nanti tiba-tiba dipakai wawancara ini orangnya beda gitu. Gitu. Ya maksudnya kalian ya itu proporsional gitu ya di foto gitu. Kemudian jangan terlalu panjang, data-datanya juga seperlunya gitu. Jadi
Kalau fresh graduate itu kalau yang saya tahu itu paling enggak 1 sampai 2, satu cukup, 1 sampai 2, itu maksimal 2. Jangan udah 3 udah yang, aduh ini orang juga kalau orang terlalu menunjukkan dirinya, itu juga udah yang terus menunjukkan dirinya terus isinya tuh enggak banget gitu. Apa aja ditulisin di situ, itu juga udah. Jadi siapapun yang membaca CV kita ingat juga bahwa mereka itu nggak punya banyak waktu loh, atau kalau banyak pelamar mereka hanya screening loh di awal. Jadi tadi itu desain itu kan kenapa ini menarik gitu kan, penting juga. Jangan lupakan kalau kita secara kualitas bagus tapi kita tidak bisa menunjukkan dalam CV yang tadi yang enak dilihat, yang proporsional, mereka juga nggak tertarik ya, kayak cuma di Word aja ditulis gitu, orang juga aduh gitu, nggak mencerminkan diri banget gitu. Jadi memang CV itu mencerminkan diri, oh anaknya seperti apa, nggak tipe gitu. Kalau tipe-tipe aduh ini nggak serius banget bikin CV gitu. Jadi tipe itu juga jangan terlalu panjang, foto juga proporsional. Kemudian bagian-bagian misalnya pengalaman kerja gitu, ya sesuai gitu. Jangan nanti isinya itu pingin kita menunjukkan kalau misalnya belum ada, terus diisi yang lain gitu. Atau prestasi ternyata isinya mengikuti seminar atau apa gitu. Itu enggak yang matching gitu. Nah itu juga isinya banyak, ternyata dibaca poin subnya sama detail-detailnya tuh enggak relevan. Itu juga kalau itu zong gitu loh, artinya itu akan bikin ilfeel orang yang baca gitu. Jangan, makanya kalian juga kalian harus bikin CV itu membayangkan yang mau baca itu kesan terhadap diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan ya dalam membuat CV juga, yang beberapa hal bagaimana kita bisa menampilkan diri kita dengan proporsional, kelihatan potensi kita, skill kita juga apa. Nah itu salah satu kesalahan CV juga di skill itu. Jangan lupa pakai skala ya. Jadi kalau cuma bisa apa gitu, orang juga nggak tahu. Atau misalnya skillnya yang susah terukur, yang senang bergaul, atau kalau misalnya bisa ditulis kayak misalnya kemampuan negosiasi, kemampuan interpersonal skill gitu, boleh gitu. Jangan kemudian pakaiin skala. Jadi orang bisa melihat di skill kita itu seberapa. Yang proporsional, yang tapi juga nggak mengada-ngada gitu. Mengada-ngada artinya ketika dipanggil wawancara, kan biasanya kalau di pekerjaan ya, kalau kita melamar pekerjaan, CV itu kan baru gerbang, baru oh ini menarik dari beberapa kandidat gitu. Nanti ada ada seleksi wawancara misalnya, itu akan dilihat kayak saya dulu apply beasiswa juga wawancara gitu, melihat bener nggak sih orang ini seperti apa gitu. Nah, tadi itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Ibu tadi pernah menyinggung tentang pembuatan CV harus ada penyesuaiannya gitu. CV itu ditunjukkan untuk kemana. Nah, saya ingin bertanya Bu tentang perbedaan CV untuk organisasi kerja dan beasiswa itu apa aja ya Bu? Oh, tergantung spesifiknya. Misalnya organisasi ya, berarti CV organisasi berarti misalnya dari mau bergabung ke UKM atau BEM atau apa ya, mungkin bisa ditonjolkan. Ada yang ditonjolkan adalah pengalaman organisasi yang kemarin, yang di misalnya SMA diikut apa OSIS gitu, itu misalnya bisa ditonjolkan. Atau pengalaman ikut lomba apa, kemudian di bagian hobi itu boleh loh ditambah hobi, misalnya hobinya hobi-hobi yang relevan. Jadi kadang-kadang kita ada beberapa kesukaan ya atau hobi tertentu, itu juga bisa disesuaikan dengan yang mau kita tujuannya itu apa gitu. Kalau organisasi saya pikir pengalaman menjadi titik
kunci ya di pengalaman. Kemudian apalagi pekerjaan ya, kalau di melamar pekerjaan itu background pendidikan gitu. Jangan lupa kita melamar pekerjaan itu biasanya kalau melamar pekerjaan lebih spesifik. Mereka tuh maunya kandidat punya list apa gitu ya. Misalnya latar belakang pendidikan. Jangan melamar yang agak jauh-jauh banget gitu. Ya di latar belakang pendidikan kalau di pekerjaan itu penting gitu ya. Jadi yang satu bukan berarti harus, kadang-kadang kan agak luas juga untuk pekerjaan itu. Tetapi yang kira-kira sesuai dengan yang mau kita lamar, latar belakang pendidikan bahwa oh kita dan juga IPK bahwa oh ini enggak bodoh-bodoh banget gitu loh maksudnya. Itu kenapa ada IPK standar, biasanya kan ada kalau di pekerjaan itu minimal IPK berapa. Itu makanya salah satu yang dibutuhkan kalian ketika kuliah adalah oke, saya bisa, kadang-kadang pekerjaan itu ada minimal IPK-nya, jangan lupa bahwa oke, untuk bisa melamar pekerjaan tertentu itu saya harus minimal dapat IPK sekian ketika lulus gitu. Itu juga penting. Tetapi yaitu saya pernah dengar dari ada quote siapa ya. Jadi IPK tinggi adalah hanya di atas kertas bahwa kalian bisa melamar pekerjaan. Tetapi yang membuat kalian sukses di dunia kerja adalah di skill. Di skill juga kalau di pekerjaan itu lebih kompleks ya dibandingkan di organisasi pendidikan, pengalaman pekerjaan sebelumnya kalau ada, kalau enggak ya tadi pengalaman magang ataupun pengalaman join misalnya volunteer kayak kegiatan-kegiatan dari apa sih kalau kan ada banyak komunitas-komunitas itu penting loh kalian ikuti gitu, bisa dimasukkan ke pengalaman kegiatan-kegiatan volunteer itu apa sih kayak sukarela gitu, kalian bantu di organisasi apa, nah itu kan punya banyak pengalaman. Kalau kalian belum punya yang fresh graduate itu membantu loh untuk kalian menambah di bagian pengalaman itu di kegiatan volunteer atau sukarela mengurus organisasi atau ikut kegiatan komunitas apa. Kemudian kalau di pekerjaan pasti skillnya apa saja yang dibutuhkan yang sesuai. Jadi skill kalau melamar di Kesmas misalnya ada analisis data itu relevan. Tapi kalau kalian di digital apa ya kayak desain ya berarti Photoshop atau apa. Nah, yang dimasukkan di situ yang kira-kira memang oh dibutuhkan di pekerjaan itu. Itu kenapa kita harus spesifik. Kita punya banyak keahlian, tapi nggak usah juga dimasukin semua. Fotografi kalau kita melamar di konten kreator atau yang gitu-gitu yang apa industri kreatif boleh banget, traveling gitu di hobi traveling itu juga relevan gitu. Jadi bagaimana kita mencitrakan diri tapi bukan yang terlalu berlebihan bahwa oh ini kandidat yang pas. Kalau untuk beasiswa ya pengalaman pendidikan bahwa oh ini kandidat yang sesuai. Kalau beasiswa lebih ke arah pendidikan latar belakang pendidikan pasti akan lebih dilihat di situ. Gitu sih Risa. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan kita membuat CV itu untuk apa. Jadi jangan satu CV buat ini, satu CV sama aja gitu. Itu kan malas. Jadi ada usahanya lah. Usaha kita juga menentukan orang akan melihat oh ini betul-betul membuat CV untuk ditujukan. Kalau kita dikhususkan kita sama aja kan, berarti kelihatan oh ini orang ini betul-betul ada effort atau usaha untuk menyesuaikan seperti yang diminta. Itu akan pasti akan menjadi nilai plus dari CV kita. Oke. Berarti poin penting di sini yaitu penyesuaian yang dituju dan spesifikasi ya Bu. Sebelumnya kan kemarin kita telah membuka open question untuk KBMIKA melalui akun Instagram DM dan ternyata banyak pertanyaan masuk. Tapi di sini kami akan merangkum menjadi beberapa pertanyaan Bu. Mungkin Ibu bisa membantu menjawab pertanyaan dari
mahasiswa kita ya Bu. Yang pertama itu CV untuk beasiswa studi dalam negeri apakah sama dengan CV beasiswa studi di luar negeri, Bu? Beasiswa dalam negeri sama luar negeri beda apa enggak gitu? Tergantung ya, di beasiswa itu maunya apa gitu. Jadi kalau saya kan dulu juga apply beasiswa S2 saya di dalam negeri di UGM. Beasiswa S3 saya dari Dikti itu beasiswa luar negeri. Itu juga biasanya ada, kalau beasiswa lebih ke arah formal ya, bukan kayak yang formatnya. Kalau dulu saya format bukan bikin yang kayak tadi format yang saya share, agak lebih beasiswa boleh loh, kalau beasiswa boleh pakai pas foto. Jadi misalnya contohnya kayak gitu. Kalau untuk melamar pekerjaan atau yang agak lebih boleh pakai yang tadi kayak foto diri kita yang formal tapi nggak terlalu funky gitu. Kalau untuk beasiswa boleh pakai pas foto karena itu kalau beasiswa itu sangat formal gitu. Boleh, kalau dulu saya pakai pas foto, kemudian kalau format, kalau dulu saya nggak terlalu banyak berbeda ya dari beasiswa dalam negeri sama luar negeri. Data pendidik, kalau untuk beasiswa relatif standar pendidikan, data diri, pendidikan, pengalaman, prestasi. Kalau untuk profesional kayak misalnya pendidikan itu ada kayak publikasi. Kalau saya itu kayak pengalaman penelitian. Jadi beda-beda banget kalau dosen gitu. Yang dilihat adalah publikasi. Orang kalau publikasi itu bisa dilihat ada situsnya yang untuk saya seberapa bereputasi itu bisa. Kalau sekarang saya mau melamar hibah penelitian, orang bisa cek saya di Scopus misalnya, publikasi saya, indeks saya berapa gitu, itu bisa di situ. Jadi kalau untuk beasiswa seperti itu. Tetapi kalau yang belum bekerja itu boleh yang tadi itu pengalaman, atau kalau beasiswa dalam negeri luar negeri yang pasti yang membedakan adalah bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris itu bisa ditunjukkan dari skor TOEFL atau IELTS tes kemampuan bahasa Inggris. Dari situ bisa skornya berapa sih? Itu udah, kalau beasiswa dalam negeri luar negeri dilihat dari di situnya, orang bisa lihat TOEFL-nya atau IELTS-nya kurang, udah nggak lolos. Itu kalau saya bisa jawab dalam negeri. Kalau dalam negeri kemungkinan tidak akan terlalu banyak mempertimbangkan. Oke lah kalau udah standar bisa dipertimbangkan. Tapi kalau beasiswa luar negeri itu kan kita mau studi di luar, perkuliahannya akan dalam bahasa Inggris dan kita harus beradaptasi dengan kehidupan di luar negeri. Poin bahasa Inggris, skillnya dan skornya berapa itu menjadi titik kunci kalau menurut saya. Nih, kebetulan sesuai Bu dengan pertanyaan selanjutnya terkait bahasa Inggris. Dalam penulisan CV bahasa, yang digunakan sebaiknya memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu apakah itu akan mempengaruhi proses penerimaannya? Penggunaan bahasa berarti ya, yang mau saya pertama konsistensi. Tadi itu yang saya di awal. Kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua. Mau bahasa Inggris, ya bahasa Inggris semua. Jangan dicampur. Kemudian, mau kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tergantung juga yang mau kita lamar gitu. Organisasi cukup bahasa Indonesia boleh kan, cukup gitu. Atau kalau kita mau melamar beasiswa luar negeri, pakai bahasa Inggris. Jadi itu tadi, memang kita harus banyak-banyak kemampuan kita membuat bahwa relevan nggak gitu. Kalau saya mau ke sini, sebaiknya saya pakai apa gitu. Jadi ditimbang-timbang aja, jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau ya boleh kalian punya bikin CV 2, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah yang kalian update,
yang akan kalian update. Nah, itu mau pakai yang mana, itu sesuaikan dengan tujuan kalian. Yang kalian bisa timbang-timbang sendiri kok gitu. Nanti juga akan ada, kalau yang seperti ini kan juga perlu pengalaman ya. Jadi kalau yang baru-baru boleh lah, yang kalian masih belajar. Tapi nanti lama-lama juga akan tahu pasnya kalau mau saya melamar ini lebih baik pakai bahasa Inggris. Melamar beasiswa luar negeri ya pakai bahasa Inggris dong. Nanti orang, apalagi kalau itu instansi dari luar yang nggak bisa ngerti gitu. Kalau misalnya CV kita bahasa Indonesia, tapi konsisten, jangan campur-campur gitu. Itu menunjukkan kita banget juga salah satu representasi kita. Kalau kita, oh ini anaknya nggak tertata gitu di bahasa Indonesia di bagian introduction misalnya, terus di bagian sini skill di bagian-bagian itu pakai bahasa Inggris gitu, konsisten aja berarti konsisten ya Bu. Jika dilihat kembali, CV itu memang mempresentasikan diri sekali, tetapi jangan terlalu berlebihan. Mungkin karena pertanyaan telah dijawab semua ya Bu. Alhamdulillah, berarti sesi ini pun telah berakhir. Terima kasih banyak kepada Ibu Siwi yang telah bersedia dan berkenan menjadi narasumber kami di diskusi kali ini. Mungkin untuk THR kali ini telah berakhir. Terima kasih juga dan ya sampai jumpa lagi di THR selanjutnya. Makasih juga untuk Ibu. Semoga bermanfaat. Iya. Makasih Bu. Ya.